है रज़ाए ज़ाते बारी अब रज़ाए क़ादियाँ। Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di YouTube channel Saiful Huda Channel. Dewasa ini sebagian golongan mengatakan bahwa tidak ada perintah dari Al-Quran dan hadis untuk mencintai negara, untuk menghormati negara. Sehingga mereka mengatakan bahwa hadis hubbul watad minal iman bukanlah hadis dan sebagainya. Nah, dalam momen hari kemerdekaan ini, saya ingin membahas perintah mencintai dan menaati negara dalam tinjauan Al-Quran dan Sunnah. Sekaligus menyampaikan secara ringkas tentang hadis ini, tentang hadis hubbul watad minal iman ini, berdasarkan tinjauan Al-Quran dan Sunnah. Berkaitan dengan mentaati pemimpin suatu negara, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Hai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah Subhanahu wa taala dan taatlah kepada Rasul-Nya dan kepada orang-orang yang memegang kekuasaan di antaramu. Dan jika kamu berselisih mengenai sesuatu, maka kembalikanlah hal itu kepada Allah dan Rasul-Nya jika kamu memang beriman kepada Allah dan hari kemudian. Hal demikian itu paling baik dan paling bagus akibatnya. Ayat ini mengajarkan kita menaati Allah, Rasul-Nya dan pemimpin. Ayat ini adalah dalil bagi kita untuk mencintai tanah air kita. Karena ketaatan hakiki itu berbanding lurus dengan cinta. Seseorang yang tidak cinta pada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya, maka dia tidak akan pernah bisa menaati perintah Allah dan Rasul-Nya secara penuh. Karena seseorang yang benar-benar cintalah yang kemudian bisa menaati perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya secara tulus dan ikhlas dan sepenuh hati. Dalam ayat ini kita diperintahkan untuk menaati pemimpin yang sah sebagai representasi suatu negara, sebagai representasi negara kita. Sedangkan ketaatan hakiki itu baru bisa kita peroleh ketika kita mencintai, ketika ada cinta di dalam diri kita begitu. Maka dari itu ayat ini mengajarkan kita untuk mencintai tanah air kita, mengajarkan kita untuk mencintai negara kita. Sehingga dengan demikian kita bisa menaati pemimpin negara kita secara sepenuhnya. Sebagaimana kita menaati Allah dan Rasul-Nya Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun tentu ketaatan kita kepada negara, ketaatan kita kepada pemimpin suatu negara, tidak semutlak ketaatan kita kepada Allah dan kepada Rasul-Nya. Dalam arti, kita juga tidak harus taat dalam hal-hal yang bertentangan dengan syariat. Jadi ketika negara memerintahkan kita untuk melakukan hal-hal yang bertentangan dengan syariat kita, maka di dalam hal ini kita juga tidak perlu untuk taat begitu. Misalnya negara melarang kita untuk sholat. Nah, dalam hal ini kita juga tidak harus taat kepada negara. Bahkan kita tidak boleh taat kepada negara dalam hal seperti itu. Tapi juga jangan dikaitkan dengan keadaan pandemi kemarin ini ketika negara menghimbau kita, mengajak kita untuk tidak sholat di masjid misalnya, untuk sementara waktu. Nah, karena hal ini berbeda dengan melarang kita sholat. Karena sholat ini dalam keadaan-keadaan tertentu, misalnya keadaan pandemi seperti ini, tidak harus dilaksanakan di masjid. Kita juga bisa melaksanakan sholat di dalam keadaan-keadaan tertentu itu, keadaan-keadaan darurat itu di rumah kita gitu. Nah, senada dengan ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, hubbul watni minal iman, cinta pada negara adalah sebagian dari iman. Walaupun sebagian orang mengatakan bahwa ini bukanlah hadis, tetapi menurut kita ini adalah hadis. Karena menurut Jemaat Ahmadiyah, ketika sebuah hadis tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, apalagi selaras dengan Al-Quran dan Sunnah, maka hadis itu adalah sahih. Dan hadis itu bisa kita pakai sebagai dalil. Sehingga karena hadis ini selaras dengan Al-Quranul Karim, tidak bertentangan dengan Al-Quranul Karim dan Sunnah, maka hadis ini seharusnya adalah hadis yang sahih
dan hadis yang bisa kita pakai sebagai dalil begitu. Nah, berkaitan dengan ini pernah saya sampaikan sebelumnya di dalam video saya berkaitan dengan bagaimana kita menakar sebuah hadis ini. Nanti bisa dilihat linknya di deskripsi. Kemudian dapat saya sampaikan di sini, dari sejarah kita mengetahui bahwa Rasulullah SAW sangat mencintai negaranya. Di dalam tarikh kita dapat temui bahwa Rasulullah SAW ketika beliau berumur 20 tahun, beliau pernah membantu negara beliau, membantu kaum beliau untuk menghadapi musuh ketika itu. Yani saat itu terjadi perang antara kabilah Quraisy dan Bani Kinanah melawan kabilah Qais dan Ailan yang disebut dengan perang Fijar. Sebagai rasa cintanya kepada kaumnya, Rasulullah SAW juga ikut di dalam peperangan itu. Begitu. Meskipun beliau tidak secara langsung ikut di dalam membunuh musuh, tetapi beliau membantu paman-paman beliau di dalam memberikan anak panah ketika itu. Nah, ini dapat dilihat di dalam Sirah Ibnu Hisham, bab Harbul Fijar. Nah, hal ini juga membuktikan bahwa beliau mencintai kaum beliau, mencintai bangsa beliau. Kemudian dari riwayat kita ketahui bahwa ketika hijrah dari Mekah ke Madinah, Rasulullah SAW sangat sedih meninggalkan tanah airnya. Pada hari beliau hijrah, ketika beliau sudah agak jauh dari Mekah, sudah agak jauh meninggalkan Mekah, maka beliau berdiri di atas sebuah batu, lalu mengarahkan pandangannya ke Mekah seraya bersabda, "Wahai Mekah, engkau adalah kota dan tanah airku tercinta. Jika kaumku tidak mengusirku, maka sekali-kali aku tidak akan meninggalkan engkau." Setelah itu, Rasulullah SAW melanjutkan perjalanannya ke Madinah. Dari riwayat ini kita bisa bayangkan betapa beliau mencintai Mekah sebagai tanah air beliau, sebagai tempat kelahiran beliau. Nah, sekarang sebagai muslim yang baik, sebagai warga negara yang baik, kita tentu harus mengikuti uswah Rasulullah SAW, khususnya di dalam mencintai negara kita, di dalam menghargai dan menghormati negara kita. Sebab di dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah." Yani katakanlah, jika kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku. Yani ikutilah Rasulullah SAW, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mencintai kalian. Jadi jika kita ingin meraih kecintaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika kita ingin meraih keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita harus mengikuti uswah Rasulullah SAW ini, yakni untuk mencintai negara kita, untuk mencintai negeri kita tercinta. Dirgahayu Republik Indonesia, selamat Hari Kemerdekaan yang ke-75. Hei azime Indonesia, jayalah Indonesia. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.